Oke, untuk saudari Adit, ya, sudah bagus pertanyaannya sudah dijawab. Kita coba bahas satu-satu ya. Adit Aziz Seno ya sudah menjawab tentang perusahaan e-commerce yang mempertimbangkan menjalani kampanye promosi dari produk baru. Apa aja sih yang harus dilakukan gitu ya? eh dari peluang keberhasilan kampanye tersebut. Nah, jawabannya bagus banget ya. Sudah cukup bagus lah penggunaan data historis. Pertama adalah bagaimana dia mencoba mendefinisikan sebuah data historis ya dari para penggunanya ya. Oh ya, untuk setiap pertanyaan dan jawabannya itu tidak menggunakan ChatGPT ya. Dalam hal ini Anda harus jujur dalam menjawab. Baik, metode time series sebagai metode yang efektif. Tapi sebenarnya awalnya adalah bagaimana Anda mengukahkan dulu sebetulnya ya data historisnya itu data apa. Untuk mencari langkah-langkah melakukan sebuah promosi gitu ya. Terus kumpulkan data penjualan terintegrasi. Nah, ini ya, menganalisis data sudah cukup bagus ini analisis data untuk perkembangan model. Bayangkan Anda harus melakukan sebuah proses mempromosikan produk baru di e-commerce. Nah, di e-commerce ini elektronik komersial ya. Data historis seperti apa? Logikakan saja sebetulnya ketika Anda mau masuk ke sana. Apa sih yang biasa dijadikan sebuah nilai promosi gitu? Mudah sih sebetulnya ya. Anda boleh cerita ya sebetulnya ketika itu Anda pakai TikTok atau pakai apa. Anda silakan. Karena kan dunia sekarang udah digital marketing. Selain langkah-langkah di atas yang Anda sudah berikan, ya tentu saja ada hal-hal lain yang bisa dijabarkan lebih lanjut, Dit, ya. Gitu. Jadi Saudara Adit bisa coba menjelaskan secara lebih komprehensif tentang metode yang digunakan juga tentu saja bagaimana sih prakteknya di e-commerce. Kita ketahui bahwa sekarang adalah dunianya sudah dunia digitalisasi. Bagaimana kita mengimplementasikan di dalam dunia digitalisasi. Tapi jawabannya sudah bagus. Oke, ya selanjutnya kita ke pertanyaan kedua. Penjawab kedua, nah di sini ada Gede Wisnu Nugraha. Nah, dalam Gede mencoba menjelaskan, ya, mencoba menjelaskan hal-hal tentang aspek eksternal, ya, benchmarking, analisis sentimen pasar. Ini sudah cukup bagus. Dia pakai metode Monte Carlo, ya. Dalam hal ini tentu saja perlu analisis data. Dalam hal ini Gede menjelaskan tentang bagaimana menggunakan pemrograman Python. Nah, kalau seorang ahli programming dia tahu tuh Pythonnya mau diapain. Ya, kemudian metode holistik yang digunakan juga itu. Oke, tapi tentu saja dalam teknik riset operasional Anda harus banyak menjelaskan juga bagaimana sih secara operasional bisa masuk ke dalam digitalisasi. Sudah oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke Dwi Siswining Room. Oke, menjawab dengan model analisis historik. Nah, analisis historik ini menggunakan CPA ya, biaya akuisisi. Nah, dia menyoroti tentang pembiayaan.
Nah, pembiayaan ini tentu saja berbeda ya. Baik tren atau promosinya gimana. Nah, ini bagus. Tapi kurang detail ya. Bagaimana Anda mencoba mencarilah di internet itu apa biaya itu gitu. Ya, jadi variasinya banyak. Selanjutnya yang lain adalah kita bicara tentang analisis pasar dari kompetitor. Nah, bahasan tentang pasar dan kompetitor kita bicara tentang ekonomi makro. Analisa kompetitor ini bicara tentang pesaing-pesaing yang ada di pasar atau juga pesaing-pesaing di dunia distribusi atau pesaing juga di bidang dunia para pemasok. Banyak nilai pesaing itu ya. Jadi tolong dijelaskan lebih baik. Ya, ada teknik pengujian, bagus. Dia paham teknik pengujian, tapi nanti ya kita bahas tentang teknik pengujian. Sudah oke? Tapi harus dijelaskan secara detail bagaimana sebetulnya masuk ke dunia digitalisasi. Selanjutnya kita bicara tentang Saiful Kamil yang sudah menjawab tentang penggunaan data historis yang berbeda nih ya. Penggunaan data historisnya. Penggunaan data historis yang dicoba bahas sama Saiful Kamil itu bicara tentang analisis data historis. Mengumpulkan data kampanye promosi, maksudnya promosi ini kampanye promosi itu ya. Bagaimana Anda mencoba memberikan informasi ke masyarakat, ke pasar, bagaimana produk-produk itu ingin dijual. Pakai apa gitu. Di era digitalisasi ini bolehlah dijelaskan ya. Jangan pakai teori-teori yang terlalu muluk-muluk juga. Anda boleh menjelaskan dengan lebih komprehensif dengan yang sekarang yang Anda lihat di Anda punya gadget boleh. Karena ini udah e-commerce ya, dunianya sudah digitalisasi. Kemudian selanjutnya adalah kita bicara tentang data analis historis. Ini beda nih. Yang di atas sama yang di bawah. Saudara Saiful Kamil ini menjawabnya beda ya. Saya harap sih ketika mencuplik suatu teori nggak terlalu menjadi jadi main comot-comot aja. Tapi coba dianalisis lagi apa cocok apa tidak gitu ya. Kemudian ada teori AB. Banyak sekali sebenarnya Kamil yang bisa dijelaskan tentang bagaimana teori tersebut dan implementasi di digitalisasi sekarang ya. Baik, dijelaskan kemudian ya. Baik, selanjutnya dari Trijatra Prastyo. Pendekatan untuk menyatakan peluang keberhasilan dari kampanye promosi ya. Anda sudah masuk teori regresi. Wah, teori regresi ini sebenarnya teori bagaimana meramalkan ya. Ada grafiknya turun apa naik ke atas. Dari mana? Dari data historis memang. Tahun sebelumnya, sebelum. Tapi ini bicara tentang apa? Produk baru. Jadi mungkin belum ada nih ya data historisnya. Pengujian AB bisa masuk. Masih bisa dijelaskan lebih detail lagi nih ya. Tolong dijelaskan lebih detail lagi supaya Anda paham betul tentang apa yang Anda jawab. Baik, selanjutnya untuk Leonardo. Oke, kita coba dulu ya, lebih detail. Baik, oke. Selanjutnya untuk Leonardo Jeremis menjawab tentang kampanye produksi ya. Nah, kampanye produksi untuk produk baru ini bisa Anda jelaskan lebih detail ya. Tidak hanya seperti ini nih ya. Boleh dikembangkan lagi untuk jawaban-jawabannya ya.
Ini hanya membahas sedikit sekali produk pelanggan, data pelanggan, atau survei grup. Apa itu? Boleh didetailkan lagi untuk hal tersebut. Selanjutnya untuk Luh Rizka Chandra yang sudah menjawab tentang untuk memperkirakan peluang keberhasilan ya. Nilainya adalah secara teoritis bisa digunakan perusahaan untuk punya informasi yang cukup kuat tentang karakteristik pelanggan. Oke, informasi pelanggan itu penting. Karakteristik pelanggan itu penting. Tapi pakai apa bahasnya tentang karakteristik pelanggan? Ada yang namanya CRM, ya, Customer Relation Management. Nah, itu sebenarnya bisa dijelaskan. ah jadi, Rizka bagus deskripsinya. Sudah bagus, tapi pendekatannya ke e-commerce yang harus lebih dikembangkan lagi ya. Oke, selanjutnya oleh Gede Wisnu Nugraha. Nah, di sini ini jawabannya seperti Anda membuat sebuah makalah ya. Tapi oke, ah mudah-mudahan ini tidak Anda ambil dari AI ya. Soalnya terlalu deskriptif. Saya minta sih pendapatnya, ya, pendapat Anda dalam membuat sebuah jawaban, tidak eh ngambil dari buku copy paste, tapi lebih baik Anda coba mendeskripsikan dengan gaya Anda sendiri, ya. Tapi sudah oke. Tapi saya tidak terlalu bahas karena di sini tidak ada pendapat Anda. Ya. Selanjutnya dengan Bella Puspita. Bella Puspita menjawab tentang pendekatan yang disarankan dari sebuah data historis. Ya, data historisnya apa? Menganalisis data kampanye promosi. Jadi, mungkin untuk data historisnya mencoba melihat pasar dari produk-produk sebelumnya ya, karena ini produk baru, data historisnya apa gitu ya. Perlu diperhatikan pertanyaannya ya. Untuk memahami preferensinya riset pasar. Oke, riset pasar mungkin produk baru. Boleh gunakan SWOT ya. Nah, di sini bagaimana Anda melihat sebuah produk dapat ditawarkan ke masyarakat dan membuat sebuah komposisi pasar ya, atau segmentasi pasar tertentu mungkin dari produk tertentu ya. Coba dilihat lagi pertanyaannya. Sudah oke. Selanjutnya saya bahas tentang Friska Okiline Sitompo. Baik, dia bicara tentang teori probabilitas terhadap promosi ya. Jadi eh, ambil dulu probabilitasnya nih ya. Tapi tentu saja sebetulnya jangan ke regresi dulu ya. Masuk probabilitasnya boleh. Probabilitas itu ceritanya sebenarnya laku dan tidak laku itu ya. Penting Anda membahas tentang hal-hal tersebut. Oke, selanjutnya kita bahas tentang Deliana. Deliana membahas tentang prediksi dengan menggunakan regresi. Bahas juga regresinya. Kira-kira seperti apa nih kelanjutan produk tersebut? Ya, mampu nggak produk tersebut dilepas di pasar? Itu maksudnya, ya.
dilepas di pasar. Oke, selanjutnya Rina Eka Oktaviani. Kita bicara tentang probabilitas. Nah, probabilitas apa nih yang dibahas di sini? Nah, kita bicara tentang probabilitas. Ini maksudnya kemana nih ya? Lina ini maksudnya membahas tentang sebuah perusahaan untuk melakukan kampanye promosi tidak mengenai siapa pelaku utama target. Dijelaskan ini lebih detail lagi ya untuk Lina ya. Karena tidak menjelaskan probabilitasnya seperti apa. Sederhana sih probabilitas itu seperti yang dijelaskan di atas. Oke, selanjutnya untuk Zaki. Zaki menjelaskan tentang pendekatan analisis prediktif. Nah, memprediksi ya. Jadi apa yang dibahas di situ ya analisis data historis dan tren penjualan. Sudah oke. Penetapan objektivitas metrik dan kunci target audiens. eh Coba kalau Zaki bisa menjelaskan tentang ini, coba bikin kira-kira contoh produknya deh. Karena ini sebenarnya sudah tekniknya ya. Teknik dari penjualan, analisis penjualannya. Jadi Zaki boleh menjelaskan tentang teknik penjualan produknya atau berikan contoh produknya lah ya supaya nanti bisa dikembangkan. Nah, kalau di sini ada sumbernya analisis strategi pemasaran e-commerce pada produk kosmetik. Nah, ini ada pembuatan kosmetik ya. Tapi jelaskan juga ya, Zaki mau memilih produk apa di situ ya, agar nggak sama sama yang di analisis tersebut. Oke, selanjutnya adalah analisis data historis dari Sonia. Ya, dari Sonia, analisis data historis. Baik, kita coba bahas tentang analisis data historisnya Sonia. Preferensi pelanggan, perilaku pembelian dan demografi. Ah, harusnya dijelaskan nih demografinya seperti apa, contohkan preferensi pelanggannya seperti apa ya. Ini masalahnya kita sudah media e-commerce ya. Hati-hati dengan yang melakukan sebuah promosi konvensional, artinya eh, bukan menggunakan era digital. Era digital itu luas sehingga bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, kecuali produknya membatasi diri dengan pola-pola tertentu atau segmentasi-segmentasi tertentu, misalkan pasar dan segala macam. Jadi perlu diperhatikan tersebut ya. Selanjutnya kita bicara tentang Ahmad Very Alamsyah yang menjawab tentang pengumpulan data analitik historis dari bagaimana melakukan sebuah peluang pasar di dunia e-commerce. Ya, segmentasi pasar, informasi tentang siapa yang membeli produk. Nah, ini ya, segmentasi pasar berarti sudah cukup paham ya tentang segmentasi pasar. Oke, bagus. Bentuk promosi yang diterapkan seperti diskon, bundling dan ini secara teknik ya. Untuk dunia e-commerce atau pasar-pasar dunia digital tentu saja hal ini penting ya. Baik, bagus, bagus. Kemudian secara analitisnya tentu saja teknik strategi machine learning ya atau statistik ya boleh. Ini sudah bicara tentang AI machine learning ya bagus. Selanjutnya random forest decision tree boleh metode ini bisa dipakai ya untuk hal kampanye. Untuk vektor tentu saja agak sedikit berbeda ya sudah bagus untuk segmentasinya, pengujiannya dan lain sebagainya ya. Oke,
Oke, segitu dulu. Nanti kita teruskan lagi dengan teman-teman yang belajar.